MUI ngotot bikin cyber army pasukan pembela Anies, masyarakat menjijikkan, miris. Saya kira silakan saja ya, semua organisasi punya hak dan kewajiban masing-masing. Ya, apa yang diyakini dirasa baik, silakan. Jangan dianggap buzzer itu hanya pendukung pemerintah. Justru dari yang lawan pemerintah, kalau pemerintah mengeluarkan ini salah sedikit, itu disalah-salahkan, lalu kami diserang habis-habisan. Jadi sama, buzzernya ada dua. Pandangan kami ini lebih baik MUI itu bekerja sesuai dengan tupoksinya, yaitu pembinaan umat. Karena MUI itu bukan hanya mewakili MUI saja. MUI bukan hanya mewakili satu kelompok. Seluruh kelompok Islam itu adanya di MUI. Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Mukhtar mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi Presiden 2024. Ia mengungkapkan alasannya mendukung Anies menjadi Presiden pada 2024 ialah karena sosok tersebut dinilai mampu mempersatukan warga dari berbagai latar belakang, entah itu Islam, Hindu, Buddha, ataupun Kristen. Alasan kedua, Anies telah membawa perubahan dari aspek pembangunan di ibu kota. Munahar mencontohkan berdirinya Jakarta International Stadium, JIS Jakarta Utara. Ketiga, Anies tak pernah merespon seluruh kritik yang ditujukan kepadanya. Munahar menyebut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu selalu melontarkan pernyataan yang baik. Hari ini Munahar diundang dalam acara Halal Bihalal, keluarga besar Muhammadiyah DKI. Anies dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia juga diundang, tapi absen. Dalam sambutannya, Munahar mendorong dan mendoakan Anies untuk jadi presiden. Sikap Munahar yang mendukung Anies tampak sejak wacana pembentukan pasukan siber atau cyber army. Munahar berharap jajarannya di bidang informasi dan komunikasi, Infocom, untuk dapat membela dan membantu Anies. Jika buzzer mencari kesalahan Anies, menurut dia, MUI DKI justru harus menyampaikan berita soal keberhasilan dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Ada, menjijikkan. Hanya untuk memberikan citra bagus pada Anies, MUI harus menurunkan harga dirinya sebagai organisasi Islam yang dulu terpandang. Mereka terkesan memaksakan diri membuat citra Anies bagus dengan cara mencari-cari keberhasilan Anies. Padahal dicari sampai kapanpun dan dimanapun, keberhasilan Anies tidak akan pernah ditemukan. Karena selama Anies masuk dunia politik, tak pernah melakukan atau membuat keberhasilan sedikit pun. Yang ada, Anies hanya membuat produk gagal yang merugikan warga DKI Jakarta. DKI Jakarta berencana membentuk Cyber Army yang salah satu tugasnya membela Gubernur DKI Anies Baswedan bila diserang buzzer. Cyber Army oleh MUI DKI menurut saya merupakan tindakan yang berlebihan, tidak proporsional, dan menjadikan MUI sebagai kuda tunggangan politik Anies Baswedan. Jadi berdasar dari hal itu kami mempertanyakan. Kemudian tidak lama terjadilah polemik ketika dalam rapat kerja disampaikan akan membentuk Cyber Army. Nah itu jadi diskusinya jadi semakin menarik. Nah kembali ke MUI, harusnya MUI tak boleh berpolitik. Kalaupun berpolitik, peran politik yang dimainkan MUI seharusnya terbatas seperti dalam fikih siyasah atau fikih politik, yaitu segala sesuatu yang mendekatkan manusia pada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan. Fungsi MUI adalah memastikan bagaimana masyarakat bisa baik, tidak terpecah-pecah dan menjauhkan manusia dari kerusakan. Jangan politik yang terkait dengan soal perebutan kekuasaan. Dan yang saat ini, aroma perebutan kekuasaannya cukup kuat. MUI harus membawa politik yang bisa menjembatani perbedaan, menjaga perdamaian, mengokohkan kerukunan antar umat beragama, dan meningkatkan kebangsaan. Tapi dalam kasus ini saya melihat MUI ikut terserat dalam politik kekuasaan, yang mana ikut terlibat dalam pembentukan cyber army dari Anies Baswedan. Dan tak sedikit sebenarnya orang-orang yang menggunakan agama hanya untuk mendapatkan urusan duniawi atau menipu dengan sangat bejatnya. Bahkan di MUI sendiri bisa jadi telah menggunakan agama sebagai kedok berpolitik. Ya kan? Buktinya mereka akan membentuk cyber army untuk membela Gubernur. Benar-benar menjijikkan. Pemerintah sudah seharusnya mendengar suara rakyat. Permintaan pembubaran MUI sangat relevan dengan rekam jejak MUI yang selalu menyebabkan kontroversi dalam kehidupan masyarakat.
Bukannya menciptakan kebinekaan, malah mempertajam perbedaan dan mengobarkan politik identitas. Mungkin bisa jadi MUI tak perlu dibubarkan, tapi bisa dibekukan terlebih dulu dan dipilih ulang anggotanya yang benar-benar ulama dan mumpuni soal agama atau ilmu agama, bukan asal ulama yang berjenggot dan berjidat hitam, apalagi ulama pendukung ormas terlarang HTI. Restrukturisasi dan reorganisasi MUI memang harus dilakukan segera, bahkan sekarang. Ini justru demi umat muslim sendiri, supaya umat muslim tak terpecah belah dan yang terpenting tak terbawa dalam arus politik praktis yang berlebungkan baju agama. Bagaimana menurut Anda?